Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukniasih, guru dari SD Negeri Sumbermuni, Kota Cirebon, akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.2 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6. Pada modul ini, mengenai nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, bahwa nilai dan peran guru penggerak itu adalah untuk mewujudkan kepemimpinan dengan yang pertama adalah kolaboratif, di mana dalam kolaboratif ini adalah sebuah nilai dan peran bagi seorang guru penggerak agar ia mampu untuk membangun hubungan kerja yang positif terhadap rekanannya dan juga pemangku kepentingan, baik itu yang berada di lingkungan sekolah maupun yang berada di luar lingkungan sekolah. Kemudian berkolaborasi juga dengan rekan sesama guru, baik itu di tingkat KKG. Kemudian setelah mendapatkan tugas dari Ibu Hajah Ari Haryani sebagai duta untuk KKG Gugus 5 di Kota Cirebon ini. Kemudian, memperingati juga hari besar keagamaan dan juga kegiatan sosial, baik itu di lingkungan sekolah, baik dengan rekan guru, serta warga sekolah. Kemudian yang kedua adalah inovatif. Dalam inovatif ini, peran seorang guru penggerak adalah ia mampu menjelaskan tentang materi, baik itu kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sedang direalisasikan, baik itu bagi guru di tingkat kecamatan, untuk menemukan bagaimanakah cara terbaru dan cara yang efektif yang akan diterapkan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan bagi peserta didik dan pembelajaran itu bukan menjadi beban bagi peserta didik. Pada kegiatan ini pun dihadiri Korwil dari Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, serta seluruh pengawas sekolah. Kemudian dalam kegiatan inovatif ini juga saya mengadakan kunjungan ke beberapa sekolah yang ada di wilayah Gugus 5, baik itu di Sekolah Nusantara Jaya, di Kedung Grisik, Sili Asa, di Lebakmok, dan juga di Cadas Ngampar. Hal ini sebagai bentuk inovatif bagi seorang calon guru penggerak di wilayah sekolah dan juga di luar wilayah lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Mandiri di sini adalah seorang guru penggerak itu harus mampu dan harus siap untuk berdiri sendiri, baik itu dalam cara mengambil sebuah inisiatif dalam hal mengatasi masalah, kemudian berusaha pada tingkah laku atau pada kepribadian menuju pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal ini, saya walaupun status pada saat itu masih guru honorer yang kurang lebih 16 tahun, tapi tidak menghentikan langkah untuk mengembangkan diri secara mandiri melanjutkan kuliah ke pasca sarjana di Universitas Negeri Semarang. Kemudian kondisi kelas 1 sebagai masa peralihan dari taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini ke sekolah dasar di kelas 1. Di situ merupakan jalan bagi saya untuk bisa menemukan jalan atau berinisiatif atau mencari sebuah solusi dalam membangun siswa itu supaya lebih memiliki semangat dalam belajarnya dengan menciptakan permainan atau bermain bagi anak-anak, tetapi anak itu menemukan konsep dari materi pembelajaran dengan mengadakan media permainan di dalam pembelajaran. Kemudian juga dalam kegiatan tersebut menghasilkan dalam membangun karakter profil pelajar Pancasila kepada siswa, baik itu tumbuh kembangnya sikap mandiri, bekerja sama dengan teman-temannya, saling menghormati pada saat teman-temannya sedang melaksanakan pembagian tugas. Dalam kegiatan bermain ular tangga, siswa pun bergantian dalam melempar dadu, dan kemudian yang lain pun memiliki tugas masing-masing di dalam kelompoknya sehingga membangun karakter bertanggung jawab. Kemudian, nilai dan peran guru penggerak selanjutnya adalah berpihak pada murid. Dalam hal ini, seorang guru penggerak itu harus mampu memfasilitasi baik itu bakat, minat, dan juga cita-cita
yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian memberikan juga pembelajaran yang bermakna sebagai fasilitator dan membuat siswa bisa menggunakannya untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya adalah reflektif. Peran guru penggerak reflektif di sini adalah bermaksud menyelesaikan sebuah aksi atau sebuah kegiatan atau sebuah program yang telah direncanakan, kemudian mencatatnya dan memasukkannya di dalam diri sendiri, merefleksikan hal-hal yang positif untuk kemudian ditingkatkan lagi, dan kemudian apabila menemukan sebuah kekurangan atau hal-hal yang negatif, maka itu disimpan untuk tidak kembali diulang, sehingga dari refleksi ini menjadikan pribadi yang lebih baik lagi untuk mengukur sebagai tolak ukur dan juga sebagai alat bagaimana cara mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, supaya hal-hal yang telah terjadi, baik itu segala hal yang mengenai kekurangan ataupun hal-hal yang negatif, supaya tidak diulangi lagi. Jadi reflektif ini sangat bermanfaat, saat berguna untuk menjadikan program selanjutnya itu lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalam nilai dan peran guru penggerak, yang pertama adalah mewujudkan kepemimpinan, kemudian yang kedua adalah mengelola dan memimpin perubahan dengan cara memiliki strategi untuk mencapai nilai serta peran dari guru penggerak. Yang pertama adalah berkolaborasi aktif, baik itu dengan rekanan dan semua pihak yang berada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, belajar sepanjang hayat dan pantang menyerah. Dalam hal ini, melanjutkan studi kepascasarjana untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Dan dalam kesempatan ini pula, pada saat saya di semester 2 mendapatkan kepercayaan dari pihak Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini oleh Profesor Dr. Ani Rusilowati, untuk memvalidasi penelitiannya sebagai validator pada kurikulum prototipe. Di sana SD Negeri Sumuruni dipercaya oleh Universitas Negeri Semarang untuk mempraktekkan teori, kemudian mempraktekkan RPP, silabus, dan bahan ajar yang telah diteliti atau yang menjadi modul ajar bagi para profesor di Universitas Negeri Semarang yang dipraktekkan oleh saya sebagai pengajar dan siswa-siswi di SD Negeri Sumuruni. Kemudian yang ketiga, melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran dan literasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan merdeka belajar. Dalam hal ini, saya mengikuti lokakari literasi di Kota Cirebon dan dipertemukan dengan Ibu Sofi Dewayani PhD, Satgas dari Ditjen Gerakan Sekolah Menyenangkan Kemendikbud. Kemudian berperilaku sesuai nilai-nilai guru penggerak agar dapat menjadi teladan yang baik bagi para peserta didik agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, seorang guru penggerak itu harus mampu memberikan teladan yang baik, karena mulai dari diri sendiri itu akan mampu menarik sistem yang lebih besar, baik itu lingkungan sekolah, warga sekolah, atau lingkungan masyarakat mengikuti perubahan yang lebih baik lagi, karena peran guru penggerak itu adalah bukan hanya menggerakkan diri sendiri, tetapi lingkungan yang lebih besar. Pada hakikatnya adalah menggerakkan orang lain harus dimulai dari diri sendiri dengan cara memberikan contoh atau teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri adalah sebuah sistem yang harus diukur, yang harus dirubah, di mana sistem itu akan menarik sistem yang lebih besar lagi. Dalam hal ini, sistem yang lebih besar itu adalah rekan guru, kemudian warga sekolah, dan juga orang tua ataupun warga masyarakat. Kemudian menciptakan gerakan sekolah menyenangkan, di mana dalam gerakan sekolah menyenangkan ini adalah untuk menumbuhkan ikatan emosional dengan peserta didik melalui kegiatan kreasi dalam menggali ilmu pengetahuan. Kemudian belajar di luar ruangan kelas pun itu mampu untuk meningkatkan potensi dan bakat serta minat belajar bagi peserta didik. Kebiasaan baru agar selamat selalu, ini pandu
masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukniasih, guru di kelas 1B SD Negeri Sumberuni. Pada minggu ini, bahwa SD Negeri Sumberuni telah menciptakan dan menghadirkan kelas inspiratif sehingga membuat sekolah menjadi sekolah yang menyenangkan untuk siswa dan siswinya. Kenapa menyenangkan? Karena di kelas ini menghadirkan berbagai fitur, baik itu dari macam-macam warna yang pertama, kemudian yang kedua gambar-gambar hewan, kemudian lingkungan sekitar, pemandangan, dan banyak lagi. Sehingga dari fitur tersebut, dari gambar-gambar yang disajikan di kelas tersebut bisa menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, kemudian menumbuhkan kreatif siswa, kemudian menambah semangat orang tuanya juga dalam membantu pihak sekolah untuk membantu pembelajaran bagi anak baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Inspirasi ini saya dapatkan yang pertama ketika saya dalam perkuliahan di pendidikan profesi guru. Di situ ditampilkan berbagai hal yang bisa menimbulkan anak itu termotivasi dalam belajarnya. Kemudian rekan-rekan saya di Universitas Negeri Semarang di Pasca Sarjana itu yang bernama Mbak Listiana Kurniasi, beliau satu sekolah itu semua kelasnya sudah tercipta kelas inspiratif, di mana kelas tersebut sebagai sebuah solusi karena keadaan kemarin pasca pandemi itu, sehingga untuk menghasilkan belajar yang lebih efektif lagi. Kemudian saya berinspirasi, berkomunikasi dengan pihak sekolah dan pihak orang tua, dan alhamdulillah terwujudlah kelas inspirasi dan gerakan sekolah menyenangkan, sehingga siswa-siswa di kelas yang lain juga insya Allah menyusul untuk terciptanya gerakan sekolah menyenangkan dan adanya kelas inspiratif, sehingga siswa di SD Negeri Sumberuni lebih maju lagi dalam belajarnya, lebih semangat lagi, tentunya menjadi anak-anak yang kreatif dan bisa berpikir tingkat tinggi lagi, sehingga negara Indonesia kita ini lebih maju lagi dibandingkan yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan dulu pakai barang pribadimu. Yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Main-main gak usah. Yo oh oh wayo wayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga.
Terima kasih, sekian dari saya, Sukniasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.